Kalian semua pikir sepak bola itu cuma soal duit melimpah di Premier League? Atau drama tak berujung di Madrid dan Barca? Wake up friends, kalau lu mikir masih gitu, berarti lu melewatkan sebuah anomali paling indah yang terjadi di Spanyol di musim ini. Siapa sangka, tim yang selama 21 tahun cuma bisa numpang lewat di depan layar kaca sambil nonton tim lain main di Liga Champions, tiba-tiba sekarang resmi memesan tiket ke kompetisi paling elit di Eropa. Ya, Real Betis Balompié. Mereka baru saja meruntuhkan segala logika taruhan dan membungkam para pembenci. Saat tim-tim mapan sibuk bongkar pasang skuad, Manuel Pellegrini membangun sebuah panti rehabilitasi yang justru jadi mesin penghancur paling mengerikan di La Liga. Ini bukan cuma soal kemenangan 2-1 lawan LC, ini soal harga diri yang sudah terkubur selama 2 dekade. Mari kita tarik mundur jarum jam, 21 tahun, itu bukan waktu yang sebentar cuy. 21 tahun lalu, HP kita masih poliponik dan mungkin sebagian dari kalian masih belajar merangkak. Terakhir kali Betis mencicipi atmosfer Liga Champions adalah musim 2005-2006. Setelah itu, Betis kayak roller coaster yang kebanyakan turunnya daripada naiknya. Mereka sempat terlempar ke kasta kedua hingga dalam bayang-bayang rival sekota, Sevilla, dan seringkali cuma dianggap sebagai tim penghibur. Tapi lihat sekarang, dengan 57 poin dari 36 laga, tiket itu sudah di tangan. Celta Vigo, maaf banget. Mending fokus ke musim depan karena kekalahan 2-3 dari Levante resmi mengubur mimpi kalian. Betis sudah gak terkejar. Stadion de la Cartua saksi bisu gimana Cucu Hernandez langsung ngegas di menit ke-9. Dan meski sempat kena prank gol Hector Ford, Pablo Forlans datang sebagai pahlawan di menit ke-68. Benar-benar kata pepatah, sabar itu pahit, tapi buahnya manis banget. Sekarang pertanyaannya, kok bisa? Rahasianya ada pada satu nama, Manuel Pellegrini. Si insinyur ini bukan sekedar pelatih, dia itu ibarat montir spesialis mesin-mesin tua yang sudah mau masuk rosokan, tapi disulap jadi mobil F1. Legasi sang insinyur, 6 musim berturut-turut di kompetisi Eropa, juara Copa del Rey, dan sekarang Liga Champions. Dia pelatih terhebat dalam sejarah Betis, titik, nggak pakai debat. Ingat Anthony, si pemain yang di Manchester United jadi bahan bulian netizen karena lebih banyak muter-muter kayak gasing daripada cetak gol. Di bawah asuhan Pellegrini, dia bertransformasi jadi monster. 14 gol dan 10 assist di musim ini bukan angka kaleng-kaleng. Ternyata, dia gak butuh panggung megah Old Trafford, dia cuma butuh rumah yang menghargai skillnya. Ini yang namanya Gusti Allah Boten Sare. Kerja keras Anthony akhirnya membuahkan hasil di tempat yang tepat. Dan jangan lupain Isco Alarcon. Air matanya setelah peluit akhir itu bukan acting. Dia sudah punya 5 trofi UCL di lemari rumahnya. Tapi bawa Betis ke UCL terasa lebih emosional. Kenapa? Karena saat semua orang bilang dia sudah habis, saat dia cedera dan hampir pensiun, cuma Betis yang membukakan pintu. Isco bukan cuma kapten, dia adalah nyawa permainan. Keberhasilan Betis ini bukan ngerusak tatanan hierarki di Spanyol. Musim depan, tim-tim besar Eropa harus bertandang ke Benito Villamarín, stadion yang bakal lebih berisik daripada konser dangdutan di hajatan kelurahan. Ini membuktikan kalau skema scouting yang cerdas dan kepercayaan pada pemain rehab bisa mengalahkan tim dengan budget selangit. Dampaknya, Betis bakal punya daya tarik luar biasa di bursa transfer. Pemain-pemain yang merasa disia-siakan di klub besar bakal antri pengen dilatih Pellegrini. Mereka sudah bukan lagi tim mediocre, mereka adalah Euro Betis. Tapi tunggu dulu, jangan keburu mabuk kemenangan. Main di Liga Champions itu beda kasta gengs. Jadwal bakal makin padat, fisik bakal terkuras. Kalau Betis nggak menambah kedalaman skuad, mimpi indah ini bisa jadi bumerang yang bikin mereka terseok-seok di Liga domestik. Jangan sampai sejarah terulang, masuk UCL tapi langsung babak belur di fase grup dan performa Liga malah terjun bebas. Pellegrini harus hati-hati, jangan sampai mesin yang dia bangun dengan susah payah ini justru overhead karena terlalu dipaksa. Kisah Real Betis ini adalah pengingat buat kita semua bahwa tempat tinggal yang tepat bisa mengubah nasib seseorang. Anthony yang tadinya dihujat, sekarang dipuja. Isco yang tadinya dilupakan, sekarang jadi legenda. Pertanyaannya buat kalian, menurut kalian seberapa jauh Real Betis bisa melangkah di Liga Champions musim depan? Apakah mereka bakal jadi kuda hitam yang mematikan atau cuma sekedar pelengkap fase grup doang? Tulis dukungan kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian fans sepak bola sejati. Gue cabut dulu. Hasta luego.